Apa kabarnya? Ini kita pagi-pagi nongkrong karena di rumah aja bersama. Wih, ini yang ini kiri kanan ini partner in crime urusan jersey tim nasional. Wih. Jadi kita tuh pernah bikin project namanya Jejak Garuda. Jejak Garuda ini kumpulan jersey tim nasional selama berpuluh-puluh tahun, dan kemarin udah launching ya. Iya, jersey baru launching. Jersey baru. Ini kenalan dulu yang baju putih ini di bawah gua sih, kalau di baju putih nggak tahu di sini atau di bawah. Iki namanya Mas Budi Prastyo dari KJTI, kolektor jersey nasional, sepuhnya kolektor jersey. Kalau mau nanya jersey tim nasional, nanya sama Mas Budi. Dan yang nggak ada di sini sebelah gue tahu Mas Reza Arijona, a.k.a. Cerita Jersey. Ntar kita dengar cerita-cerita dia mengenai tim nasional. Dan kita mau ngomongin jersey tim nasional yang kemarin baru launching. Seneng nggak, Mas Bud, sebagai kolektor lama timnas? Seneng sih, walaupun nggak bisa offline ya karena lagi ada pandemi juga. Yeah. Buat teman-teman juga tetap di rumah, tetap sehat, dan semoga diberi kesehatan lah kita semua. Jadi walaupun di tengah pandemi, tapi untuk jersey ini tetap launching dan bagus sih presentasi dari Millsnya. Jadi patut ditunggu emang jersinya ini kayak gimana sih sebenarnya kalau udah dipegang gitu. Pengen cepet-cepet dipegang ya. Kita kemarin kan jam agak-agak malam ya, jam 6-an gitu kan launching tuh ya si Mills ya. Pasti udah dapat sih trainingnya ada nih di belakang tuh di tempatnya Mas Reza tuh ada juga. Kita ini deh, Mas Budi juga ada, nggak mau kalah. Gimana? Kita lihat yuk video launchingnya kemarin ya. Launchingnya via IG ya. Ya. Coba siapa yang share screen? Pas jam prime time tuh. Nih. Reza punya mentahnya kayaknya. Wih. Sambil nanti kita komenin. Oke. Dah? Oke, silakan. Yuk. Wih. Dia adalah bola satu persatuan kenegaraan yang bulat kuat. Keren. Keren nih. Gimana? Keren. Keren ya? Udah lama banget kita nggak dapet launching jersey, ada videonya lagi. Terakhir kalau nggak salah itu 2007-2008 lah yang ada video presentasinya kayak gini. Ini benar-benar baru, aparel lokal tapi dia punya kelas internasional. Meskipun rasa internasional. Berarti kita nggak lihat udah 13 tahun nggak lihat video presentasi. Video presentasi ya. Sebenarnya namanya video presentasi itu bukan hal yang sulit ya. Gue bukannya ngejelekin sih. Cuma sebenarnya ini simple, tapi buat para kolektor, buat pecinta jersey itu adanya video presentasi itu menyemangati ya sebenarnya ya. Iya benar. Jadi kenapa dari kemarin-kemarin? Terus Mas, coba lihat yang euforianya dapat sih. Euforianya. Kalau ada video presentasi tuh euforianya lebih dapat. Gitu. Dan lebih menggugah gitu. Wah keren nih, keren nih. Gue harus beli nih. Coba kita bahas dikit-dikit deh. As awal tadi kan dia langsung nunjukin jersinya ya. Iya, pas awal langsung teaser sih, teaser. Langsung teaser ya. Jersinya keluar dengan efek asap-asapnya itu. Ini kayak masih belum jelas di sini.
sebenarnya masih belum jelas, Belum. belum Iya. kelihatan ada sayap segala macam kan tadi itu. Ya, masih kayak terlihat polos aja gitu ya. Polos. Tapi kerahnya sudah kelihatan Ini ya, putih, aksen putihnya ya. Dan warna hijaunya hilang, maksudnya aksen hijau yang dipakai dari 2010 sampai 2014 ya, sampai 2016 Iya, lah. 14. Itu akhirnya dia balik lagi ke merah putih. Merah putih. Coba lagi lanjut ya. Full merah ya. model kerahnya kayak ini Mas Bud ya. Model kerahnya kayak 2007 ya, yang separuh putih. Ya. Mungkin adaptasi dari itu kan, itu emang jargonnya juga bagus sih, ini kandang kita. Terus sekarang ini aparel kita gitu. Asik, man. Jadi kayaknya emang masuk aja sih kalau gue bilang sih masuk. Nah ini belakangnya nih. Aku baca kata-kata netizen soal ada nama PSSI di belakang katanya. Itu kenapa ada nama PSSI di belakang sih? Kenapa? Musuh bilangnya Ya karena induk federasi itu sih. kan sebenarnya federasi, nggak masalah. simple ya. Kalau Iya. ini catur ya Percasi gitu kan. Kalau bulu tangkis PBSI, kalau voli PBVSI. Itu masalahnya di mana? Kenapa enggak ada yang nulis kenapa enggak Bhinneka Tunggal Ika? Yang setahu gue Bhinneka Tunggal Ikanya ada di dalam. Iya, dari dulu nggak pernah ada di luar. Bhinneka Tunggal Ika pasti di dalam sih. Kan Sama hal yang khusus juga kan. kemarin ada yang komen ini juga nih. Kenapa itu nggak dibikin kayak 2007 yang sayap Garuda Emas itu loh? Kalau dibikin sama itu berarti sama persis dong. Jadi Iya. nggak istimewa lagi jadinya kan kalau sama persis. Gak ada identitas lagi tuh. Iyalah, kan Iya. harus beda biar banyak yang suka karena nggak ada yang ini benar-benar totally fresh gitu kan. Terus John. Nah ini nih detail sayapnya ya Itu detail sayapnya. di atas. Wah ini baru mulai kelihatan nih. Oh, Ini logo aparelnya ya. Logo aparelnya. logo aparelnya tuh tebel gitu, kayaknya lebih tebel daripada yang di jersey trainingnya kali. Jersey training ya. Nah ini akan ada kan Bhinneka Bhinneka Yang Tunggal Ika. dicariin orang nih. Tulisan Bhinneka Tunggal Ika-nya ada tapi di bagian kerah ini ya, belakang kerah Dalam ini kerah. yang apa sih biasanya Sama sesing, kayak sesing pack, Sama ya. kayak jersey training. trainingnya juga Ya, di dalam jersey. kan. Iya, sama kayak jersey training. Terus. Nah ini Wih. logo Oh ini. apa ya? TPU. Crash ya, logo timnas, logo lambang Indonesia sih ya yang dipakai seperti yang dulu-dulu karena ya waktu itu mungkin karena Bung Karno ya yang bilang lambang Garuda lebih gagah dari taruh di situ ya Iya. daripada logo federasi kan akhirnya ya masih dipakai sampai sekarang. Terus Dan- banyak yang nanya ini nih, tuh, kenapa ada apa itu semacam kotak-kotak di belakang itu gitu. Oke. Kalau yang belum tahu Mas Bud. kenapa? Artinya apa gambarnya Mas Bud? Kalau yang belum tahu kemarin sebenarnya akhirnya di launching juga di akun PSSI. Kita di KJTI ada sih linknya itu. Jadi sebenarnya kotak-kotak kecil itu melambangkan rantai. Jadi kayak persatuan Indonesia gitu. Jadi dia emang ada filosofinya. Jadi tuh kayak rantai yang apa? Yang saling bertautan gitu loh, erat. Jadi selain menonjolkan Garuda di sini, dia menonjolkan persatuan Indonesia itu di sila ketiganya itu di situ. Gitu. Jadi Di sebenarnya rantai-rantai yang ada di backgroundnya itu. rantai yang ada di tengah Background Garuda. kasihkan di luar juga lah ceritanya gitu kan ya. Ya, Rantai apaan maksudnya itu loh, rantai yang ada di tengah-tengah Garuda itu loh yang di kanan bawah kan. Tapi Ini kemarin- versi player issue ya tapi ya? Mas oh Bud? iya, layar isu. Kalau Ini player issue ya? replikanya, kayaknya kita nunggu lagi deh nanti ada video replikanya mungkin atau ada launching gimana untuk replikanya. Tapi ini player isunya sih. Kalau Yang pasti bahannya beda ya kayaknya. aku mau garis bawahin Bisa jadi apa bahannya beda juga. ini kan banyak kemarin tuh sempat ada pembahasan ya soal logo Garuda jangan diubah-ubah, melanggar undang-undang. Menurut gua sih kalau yang ini nggak ada melanggar undang-undang ya, karena Garudanya fresh seperti yang memang ada di undang-undang. Garuda tuh begini-begini, presentasinya normal, hanya ini di belakangnya saja ya yang ditambahin
ditambah Background, ya. background ya. Jadi harusnya nggak itu udah dengan itu udah undang-undang. nggak masalah sih, soalnya dia udah di luar gambar lambang negaranya sih, udah di luar lambang negaranya. Istilahnya kayak kita pasang di tembok, mau temboknya warna apa aja, mau di gimanain juga nggak masalah kan. Yang penting logo Garudanya tidak diubah. Dan ini kan 3 dimensi, TPU 3 dimensi ya, fresh. TPU. Sebenarnya sih udah banyak yang pakai begini, tapi kembali menurut gua meskipun nggak heboh dengan rantai-rantainya, tapi setidaknya logo ini ya Mills tepat mengambil adanya rantai ini ya. Artinya mereka mempunyai perbedaan dengan yang lain-lain sih, ya nggak sih? Ya benar. Emang bisa jadi ciri khas sih. Salah satu ciri khas. Jadi kota-kota kecil yang tadinya dipikir kayak wah ini ngapain sih dibikin begitu, tapi ternyata ada maknanya, itu juga jadi ciri khas sih emang. Jangan-jangan nanti di jersey shirt waiternya ada hubungannya sama rantai lagi. Trainingnya mereka juga pakai logo ini kan? Iya. Kenapa? Udah di jersey training di training juga udah nerapin logo kayak ya di trainingnya juga, tapi trainingnya woven kan, trainingnya woven ya, trainingnya woven. Terus lanjut ya. Nah ini depannya yang tadi. Nah ini ini yang tadi 2007 ya? 2007 ya. Ini nih kita yang bahas tadi, kerahnya mirip 2007, presentasinya pun ternyata emang videonya 2007 ya. Ini pas di kita Piala Asia ada di Indonesia ya. Kerahnya full tapi kan yang ini kan. Ya agak lebih banyak sih, lebih padat emang. Sebenarnya itu nggak full juga sih BP sebenarnya. Hampir 3/4, cuman dia pakai base layer putih kayaknya di dalam BP. Terus kita celananya putih juga ya? Yang 2020? Iya, celananya putih. Ada putih. Juga ya? IG-nya. Ya itu kayaknya dia balik lagi ke warna asal timnas lah. Wah itu timbul juga ya ini otentiknya ya. Ini kayaknya dia deh. Cuma memang harus dipegang dulu sih kalau ini nih. Ya kita cuma lihat live reaction videonya ini sih. Kalau untuk review bahan gitu-gitu memang harus megang sih sebenarnya. Kita beli aja nanti online. Kemarin udah dijual loh 30 pieces di itu. Yang di top store. Top store ya? Langsung sold out. Ya. Tapi emang dia lagi buka pre-order lagi tuh masalah. Dia udah buka pre-order lagi tuh. Tapi secara penjualan untuk lokal dia kayaknya bagus sih. Dia udah ke mana-mana, maksudnya banyak outlet-outletnya kok. Jadi nggak terlalu susah, dan online pun banyak yang jual. Nantinya ada. Masuk aja tuh kampanye PSSI ya, Mas Bud? Ya, kampanye kita Garuda. Kalau mirip ya sama kampanye kita ya, kita jejak Garuda, ini kita Garuda ya. Kita kan ngomongin jersey-nya aja lah, jejaknya aja lah. Kalau di jersey ini baru muncul di 2020 ya, Mas Bud ya? Ya, baru muncul di 2020. Di yang di dalamnya gitu kan, yang di Peter Bar dalamnya sih ya. kan? Ya, kayak border-bordernya. Di bawah. Nanti, nah ini nih, di sini nih. Oh iya. Oke. Ya kan? Nah, tuh di dalam tuh. Kita Garuda banyak ya hashtagnya. Ya itu mungkin nyambung sama yang tadi background rantai itu, persatuan kan ini. Jadi kita federasi pemain bolanya itu bersatu. Kalau mau timnasnya maju ya kita benar-benar harus saling menopang gitu kali ya filosofinya. Ya. Bisa aja juga ya. Lo udah kayak ini lo, udah calon sekjen ya Mas. Sekjen ini KJTI tadi. Gantiin Ratu Tisha. Nah, tuh gambar apa namanya? Motif itu ya. Sublim ya? Sublim itu kayak. Sublim kah ini? Kayaknya sih sublim. Kalau belum megang kita belum tahu nih sublim apa jerat apa yang dililit apa gimana. Iya, saya dari jauh sih sublim ya. Peluk. Ini berarti yang di sininya peluk gitu kan? Peluk. Ya. Nah, yang di bawahnya peluk dari belakang gitu. Yang di bawahnya di sini tuh apanya tuh? Kayak lengan sayapnya ya? Lengan sayapnya begini apa gimana sih?
Kayaknya Coba. ada deh. Majuin deh. Nah, Majuin lagi yuk. John. belakang polos PSSI ini. SSI. Ini kemarin juga rame loh dibahas. Apalah Karena variasi. mirip angka 1 kan. Variasi menurut gua PSSI itu ada di Iya, kan lebih- selama ini juga nggak pernah. Tapi kan, bagus ya. juga kok. Itu kayaknya agak timbul gitu ya hablonanya ya, rubber kali ya. Iya. Festival. Terus Coba lagi. Naikin lagi, Za. ini logo lagi. Nah, ini kita udah bahas tadi. Nah ini nih. Dia ngegambarin Garuda dari Nah, waktu ke waktu ya. Bagus ya sih campaign-nya. ini Awal-awal dari ya. pertama lambang dicetuskan Garuda sampai fix lambang sekarang. Garuda tuh yang ini gitu. Itu kayaknya pernah dibahas di Instagram Mills juga ya yang PSSI. apa Ya, Mil. kayak jejak Garuda maksudnya Pancasila. sejarah Garudanya itu loh, fase-fase perubahan lambang Garuda itu kayaknya pernah dibahas sama mereka juga di Instagramnya sih. Iya. Dari zamannya Republik Indonesia Serikat. Ya, Sultan Mahmud Bahadarudin ya, bukan sih? Ya, apa Sultan Hamid. kan? Nah, ini juga nih. Sejarah nih. Logo aparelnya nih. Tebel-tebel ya. Pakai TPU juga ya? TPU juga juga kan sih? Iya mungkin TPU Oh. juga. Ya, ini kayaknya efek ini deh, efek videonya. Iya. Tapi mungkin juga. Ya, tapi kayak TPU juga sih, timbul juga sih kayaknya itu. Oh. Ini slim fit kah? Wah, kalau itu Belum tahu ya. belum tahu sih kalau kita nggak nyobain. Nanti kan kalau udah tahu kita bisa bandingin sama trainingnya kan. Kalau trainingnya kan nggak terlalu slim fit nih. Iya. Hmm. Tapi di IG-nya Top Score kemarin udah ada ininya belum sih? Udah ada size chart-nya gitu belum sih, Jam? Enggak ya? Belum kan? Kemarin baru di YouTube-nya Coach Justin itu dia bilang emang nggak slim fit. Oh. Nah ini nih mulai Nah, ini ada Garudanya ya. Mulai kelihatan. Nah, bagian tadi ini nih yang meluk. sayapnya. Wah, efek suaranya nih bagus banget juga. Pas turun sayap, pas suaranya itu ya. Ini. Nah ini bawahnya nih. Meluk dari belakang. Gimana sih? Dia mungkin kayak lekuk gitu kali ya sayapnya. Jadi Kayak pas kan kalau terbang kan begini. Mungkin dia pas lagi begini kali maksudnya ya. ya pas lagi lagi turun gini, gitu Mas. dua-duanya. Lagi Dari meluk. belakang gitu kayak meluk dari belakang gitu. Nah, Gitu. lagi. Oh. Tuh, nah, Jadi, tahu kalau peluk iya. gitu. Dia lagi begini ya berarti ya. Peluk gini ya. Ya. Kayak gini nih. Lagi gini nih. Iya. Lu jangan lu praktekin juga, John. Oke. Terus. Terus Indonesia. Supporter. Wih. wah ini Ini euforia. apa juara apa maksud? Ini juara kalau dari lihat ini U22 ya? Bukan ini kayaknya bukan U22 deh. Agak deketin lagi coba. Evan Dimas Kalau ini. nggak U19 bukan angkatan Evan Dimas. Evan Dimas nggak pakai jersey ini. Oh. Yang juara pakai jersey ini itu U19 sama U16 kalau nggak 16 salah. mau 16 sih ya. Oh. Tapi ini kayaknya Randy Juliansa kan? Kalau Randy Juliansa U16 berarti ini. Yang Fahri 16. Husaini juara itu. Oh, yang kemarin ya, terakhir ya? Ya, itu yang belakang itu kan Randy Juliansa tuh. Iya. Hmm. Ya, yang sebelum main di Piala Asia ya. Yang juara di sini juga. Di mana sih tuh? Tuan rumahnya ya? Sini juga bukan? Sidoarjo. Iya. Tampilan Nah, ini clean-nya nih. emang kelihatan gagah sih, emang pas. Simple sih tapi dari pesan sama filosofinya sih ngena sih. Ya, dan Dapat, presentasinya lumayan bagus ya. Lumayan bagus. Dan walaupun ada komen negatif tapi nggak banyak, lebih banyak yang positif sih. Iya. Sama apa ya, karena aparel lokal jadi ya kalau bisa ya kita harus beli originalnya ya. Karena ini aparel lokal terus pertama nih setelah
yang dipakai senior terakhir kan aparel lokal zaman Ghazali ya 2003 2004. Nah, iya, udah berapa tahun yang lalu. Sebenarnya ada sempet spek juga kan ya, Mas Bud? Ya. Ya, spek pernah, spek terus Sportivo, tapi kan itu nggak dipakai di senior. Oh. Nah, ini baru ada lagi dipakai senior ya ini setelah Ghazali itu. Iya. Karena emang ada range ininya juga kan, apa jenis player isu, replika, dan harganya lebih terjangkau nih dibandingin yang sebelumnya. Ya, dibanding yang para sebelumnya lebih terjangkau. Dan kalau mau numbuhin apa ya, kayak ngembangin aparel lokal, numbuhin aparel lokal biar mereka mau ngebit buat timnas, buat jadi aparel resmi timnas sih emang lu harus ngebangun dari Mills ini, dari mulai lu ngebeli jersey originalnya Mills ini. Nanti ketika Mills ini bisa berkembang, dihidupi sama kita karena kita beli original kan otomatis aparel lain yang lokal juga bakal kita juga bisa nih buat ngebit ke timnas karena emang pangsa pasarnya udah ada gitu. Tapi memang maksud gue gini, kalau gue lihat sih Mills ini memang mungkin kemampuan modalnya lumayan ya, maksudnya tapi nggak jadi mengecilkan aparel yang lebih kecil atau yang lain gitu kan. Tapi mungkin dari Mills ini teman-teman yang lebih kecil bisa bersinergi atau bisa berusaha berkompetisi dengan baik supaya nantinya ada gantian yang kita nggak tahu ya, mudah-mudahan 4 tahun 5 tahun yang UKM sekarang bisa lebih besar dan punya kesempatan juga mensupport tim nasional Indonesia. Kalau gue sih, kalau ditanya ke depannya maunya ganti ke brand luar nggak? Kalau gue ditanya, gue maunya ya nggak usah jauh-jauh lah, di Indonesia aja terus, udah biar aja. Ya, yang brand-brand luar udah pernah kok, udah 20 berapa tahun tuh. Cek aja deh jejak Garuda, celah. Jadi bener kata, jadi kalau mau ngembangin aparel lokal, ya waktunya ini gitu. Kayak di Thailand itu kan, Thailand dari Nike dia pindah ke Grand Sport. Terus Grand Sport akhirnya berkompetisi sama Warwick dan akhirnya Warwick yang ngambil sekarang. Tapi mereka nggak keluar lagi ke aparel internasional nih. Mereka mainnya di aparel lokal terus. Nah, kita harapannya juga timnas ini bisa aparel lokal terus sih kalau bisa. Ya bener kan, berkesinambungan antar entah gantian, entah tetap sama Mills itu kita nggak tahu lah, itu udah yang jelas Mills ini 2 tahun akan datang bersama timnas, ya kan ya? 2 tahun ya kalau nggak salah. Iya 2 tahun. Ya tinggal kebetulan juga kan ya, nggak tahu nih Mas Reza mungkin udah sempet riset pasti kan kalau jersinya. Mas John, matiin aja share screen-nya. Ya udah selesai tuh presentasinya. Nah, kalau ada cerita nggak sih, kita bahas singkat deh. Sebenarnya ya kita tahu kita bertiga di sini bukan orang-orang yang kita sangat selalu mengamati perjersian di Indonesia sampai terakhir tiba-tiba Mills yang dapat. Ini seperti sebuah drama serial, drama seri Korea gitulah ya. Jadi ada banyak sekali bubu-bubu sampai akhirnya kemarin di launching. Ada bisa cerita nggak sih Mas John sebenarnya kenapa Mills, siapa Mills ini, apa sih yang bisa di-sharingin nggak? Kan sih waktu awal tahun kan sempat rame tuh ya sama aparel negara tetangga Indonesia itu gara-gara kontrak sama Nike mau habis. Iya. Sempat dipakai jersey dari aparel Thailand itu juga sempat dipakai timnas usia 19 ya. Kan? Buat training, bahkan dipakai tanding tapi di pertandingan persahabatan aja lawan sama PSBK Under 17. Ya. Cuman tuh belum resmi ternyata. Sepertinya sih belum resmi karena di 1 bulan berikutnya di bulan Februari itu Pak Iwan Bule ngumumin resmi kan kalau Indonesia PSSI bekerjasama dengan Mills. Sebenarnya Mills dan kata dia sih Mills itu siapa sih? Kalau misalnya langsung kita dalemin, ada yang sempat cari-cari tahu nggak sih Mills itu siapa? Karena ini kan bukan brand lama menurut gua, yang gua taunya ini brand baru. Dia banyak di ini kan, di aparel lari
Iya. Ya, atletik ya. Atletik benar. Atletik. Udah lama di sana deh. Jadi memang Punya pabrik gede juga di Tangerang kan? Oke. Jadi harusnya mereka memang pengetahuan mereka akan baju-baju activewear gitu ya bisa disandingkan dengan di baju bola. Menurut gue sih juga bahannya mungkin nggak jauh-jauh beda. Cuma kan kayak gue kan suka lari nih. Mills itu juga salah satu jersey yang banyak menjual produk-produk untuk running gitu kan. Nah memang tuh kalau di lari itu kan biasanya memang tipis ya, bahannya lebih tipis. Karena apa? Karena kita lari, kita pakai jadinya lebih ringan. Dan ini kan yang belakang ini, yang training ini kan udah pernah gue pakai. Dibilang tebel juga nggak begitu, dibilang tipis banget juga nggak. Tapi enak ya, kalau gue kelihatnya pakainya tuh enak gitu. Jadi nyaman gitu. Dan dia kan memang campaign-nya kan extra cool gitu kan, teknologinya extra cool. Sejauh ini sih bener extra cool kalau gua ya lu kan udah pada make semua. Jadi memang sepertinya Mills ini mengadopsi dari beberapa, dia bahannya juga bukan bahan-bahan yang mudah dilihat di pasaran banyak. Mereka mungkin karena mereka sumber dayanya besar, mereka bisa ngimpor bahan sendiri dan bener enak dipakai menurut gue gitu sih. Mungkin karena ini ya, lama di atletik, jadi kombinasi mereka biasa ngeluarin jersey buat atletik dikombin sama bola itu jadi ini. Yeah. Jadi di situ kelihatan banget kalau emang teknologi yang mereka terapin tuh sedikit lebih berhasil lah istilahnya, karena berasa dingin gitu pakainya. Memang nyaman kok, nggak panas gitu ya. Ya nggak terlalu panas itu buat ukuran training ya. Kemarin training ya yang udah dicoba. Kalau yang jersey tandingnya kebetulan kita memang belum megang sih. Mas Budi udah megang belum? Nantilah kita beli. Kita beli nanti. Beli ya. Ini tinggal nunggu away sama third-nya ya? Kalau ada ya? Iya. Cuma yang di masa seperti ini kan kita nggak tahu nih. Kalau gue sih pengen banget sih ngelihat jersey ini dipakai sama Spaso, dipakai sama siapa namanya? Sama Rico. Sama Febri. Jadi di situ Bang kelihatan kerennya kan biasanya pasti dipakai sama pemain timnas gitu kan. Jadi ya sama-sama berdoa lah biar ini cepat berlalu dan bisa kita pakai main di KJTI ya Mas Bud ya. Udah langsung dari atas. Itu jelas. Mills. Kayaknya bakalan banyak yang make itu di KJTI nanti. Iyalah, karena teman-teman KJTI belinya langsung satu set ya, atas bawah sama kos kaki itu biasanya tuh kan. Iya. Selama itu disediakan di store. Dan ini satu lagi nih. Ini jersey yang kemarin keluar pertama kan training ya. Yeah. Ini mungkin jersey training bukan pertama sih maksudnya. Setelah 2012 pernah dijual di Nike Store ya trainingnya. Setelah itu kan nggak pernah lagi tuh dijual tuh. Kayaknya ini baru ini lagi nih dijual nih jersey training timnas di store resminya. Katanya juga akan ada jersey kipernya ya kan. Jersey kipernya lucu karena di tahun-tahun sebelumnya bersama aparel sebelumnya itu nggak pernah dijual di store jersey kipernya. Nah kalau Mills nanti buat jersey kiper bagus tuh. Apalagi kalau jersey buat anak kecil nah itu kan banyak tuh bapak-bapak yang punya anak pengen anaknya ikut ke stadion. Nah itu bisa sih kalau mereka mau bikin buat anak kecil gitu itu mungkin pangsa pasarnya kan bagus juga sih. Ya sebenarnya ibaratnya apa yang berbau tim nasional sih harusnya buat kita keren ya. Maksudnya mau nanti ada polonya, mau nanti ada jaket. Polonya udah keluar kan? Polonya udah keluar ya, polonya udah keluar. Ada polonya, ada jaketnya ya. Itu kalau topi kemarin. Topi juga ada ya. Ayo aja. Apalagi kita tahu Mills juga sudah bisa banyak dilihat di store-store ya, di mall juga dia ada, di beberapa daerah ada ya, harusnya sih nggak susah ya. Distribusinya luas sih kayaknya Mills ini. Oke lah. Jadi kebetulan jejak Garuda kita kan memang sampai 2019 nih. Berarti nanti kita udah bisa masukin yang 2020 kali ya. Tapi tunggu dipakai pemain baru nanti kita bisa launching atau
Mau lihat dulu nggak jejak Garuda tuh apa sih, Za? Boleh share dong. Mungkin ada yang belum tahu jejak Garuda tuh apa sih? Monggo. Nah, boleh. Bentar. Ini Oh, ini nih. Nah, jadi Pasti banyak yang nanya nih, kenapa ini nggak ada aparel terakhir yang ini dibikin sebelum aparel terakhir yang dari Thailand itu juga sama, kenapa nggak ada spek, kenapa nggak ada Sportivo, kenapa nggak ada area gitu, karena itu nggak pernah dipakai senior, jadi ini fix murni yang dipakai senior ya teman-teman. Jadi kalau ada yang nanya aparel selain ini, ya mungkin kalau ada dokumentasi realnya kita bisa masukin, nambahin buat di situ, umpamanya spek ternyata pernah dipakai senior nih, kita bisa terima masukan lah buat nambahin di situ, tapi ini fix yang kita bisa peroleh yang dipakai senior. Jadi kalau ada kenapa spek nggak dimasukin, area kenapa nggak dimasukin gitu. Dan spek pernah dipakai senior sama Sportivo, tapi itu sebelum 96. Itu emang pernah dipakai. Nah, tapi kalau setelah 96 ke sini, kita sih belum menemukan dokumentasi resminya memang dipakai senior. Gitu sih. Yang mau gue tambahin, kenapa banyak yang nanya sih soalnya kemarin, kenapa spek nggak masuk gini-gini. Orang nggak dipakai di kompetisi resmi, karena kan kita di bawah kan ada ngejelasin itu dipakainya di turnamen apa dan turnamen resmi ya. Oke. Nanti kita tunggu, cek aja IG kita bertiga, mungkin nanti ada update atau apa, japri-japrian aja, sambil kita tunggu jersinya nyampe. Mas Bud, udah pesen atau belum? Biasanya Mas Bud paling cepet ya. OTW. Bahaya kan? luar biasa, Mas. PI-nya yang ada boxnya, tapi nanti pasti kita juga beli yang replikanya. Tapi replikanya kita tunggu aja di Mills, nanti pasti launching juga. Sementara ini yang launching baru PI kan. Nanti kalau replikanya launching baru. Lu pesen lewat mana, Mas Bud? Pesen lewat mana? Pantengin aja IG Mills ya, IG Mills lah, dipantengin terus. Soalnya kalau nggak dipantengin, tahu-tahu nanti kelewat udah launching, udah pada heboh tuh kemarin. Maghrib ya kan, launching kayak orang buka puasa. Oke lah, itu aja kali pertemuan kita pagi ini. Thank you Mas Budi sama Mas John. Kita sudah video reaction ya. Jadi ketemu lagi di event-event lain dan sama-sama berdoa sampai pandemi ini berakhir. Oke? Udah berakhir. Oke. Oke, thank you. Thank you.